Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isnani Arianti, SPD MPD dari Universitas Sawery Gading Makassar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah mata kuliah dengan judul Pengantar Ilmu Sastra, di mana CPMK-nya atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mahasiswa pada mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian dasar serta hakikat sastra dan karya sastra secara umum. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menjelaskan perbedaan karya sastra dengan non-sastra yang berhubungan dengan fiksionalitas sastra, ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pendekatan yang sesuai dengan sebuah ragam karya sastra. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat membedakan dan menentukan minat terhadap karya sastra dan non-sastra. Nah, adapun sub CPMK pada mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah kiranya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pendekatan terhadap karya sastra. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra adalah mata kuliah ini membahas tentang pengertian teori sastra, tujuan sastra, genre sastra, tinjauan sejarah Indonesia, prinsip dasar sejarah sastra dan sejarah perkembangan sastra Indonesia, peristiwa tiap-tiap periode sastra dan tokoh-tokoh sastra Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Yang pertama adalah hakikat sastra, kemudian yang kedua fiksionalitas karya sastra, ilmu sastra, genre sastra, dan yang terakhir pendekatan terhadap karya sastra. Saya kira demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi. Namun sebelumnya saya persilakan kepada ketua tingkat untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Silakan ketua tingkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita dan keluarga kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diterima ibadah dan ada kebaikan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa ihdinas mursalin wa ilaika malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni bi'ilmi wasayani bi'ilmi wa bitaqwa waj'alni biyadiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, begini ya. Itu sebelum kita mulai pelajaran, memang hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita dapatkan sebentar itu bisa bernilai ibadah buat kita, ya. Apa materi apapun yang kita terima sebentar itu bisa kita serap dengan baik. Oke? Nah, materi kita hari ini siapa yang masih ingat
pendekatan karya sastra di sini lebih khusus lagi di pendekatan objektif. Oke, nah pendekatan objektif adalah salah satu pendekatan untuk menganalisis sebuah karya sastra. Ya, artinya di sini kita menganalisis sebentar apa-apa yang bisa dimasukkan ke dalam karya sastra ya. Jadi siapa yang masih ingat apa itu karya sastra? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu karya sastra? Siapa yang masih ingat? Ini adalah materi minggu lalu. Apa itu karya? Karya adalah ilmu. Ya, karya adalah ilmu. Yang lain? Karya adalah ilmu. Yang lain? Karya sastra adalah Karya sastra adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam pendekatan dan teori seperti sosiologi, antropologi, dan sebagainya. oke. Jadi ada teori yang bisa dijelaskan di dalamnya juga ya. Nah, yang lain siapa? Karya sastra? Ya silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pemikiran yang kita tuangkan entah berbagai macam melalui sebuah tulisan, di mana itu ada sajak, puisi, ada lagu, dan juga melalui secara abstrak. Maksudnya di sini bisa dibuat drama, membuat kayak pentas seni, ya seperti itu dibikin. Oke, baik, betul sekali ya. Jadi karya sastra itu adalah hasil pemikiran dari kalian sendiri. Kalau misalnya suatu saat kalian bisa membuat suatu, misalnya karya sastra di dalamnya adalah prosa, drama, dan puisi. Ya, seperti yang dijelaskan dari temannya tadi bahwa karya sastra itu ada 3 ya. Jadi ada prosanya, ada puisinya, dan ada dramanya. Sama halnya yang pernah dipentaskan ya, itu adalah masuk di kategori drama. Nah, itu termasuk di karya sastra. Ya, jadi ada pemikiran yang Dituangkan. di dalam sebuah tulisan ataupun diperankan. Itu adalah karya sastra. Nah, selanjutnya nah ini dia. Kalau misalnya kalian pernah pentas ya, pernah pentas 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Di sini apakah kalian menemui ini? Jadi unsur dalam karya sastra itu yang mau dianalisis itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Ya, jadi unsur intrinsik itu apa? Ingat misalnya kalau misalnya kita mengatakan import, kemudian ekspor. Jadi intrinsik itu apa dan ekstrinsik itu apa? Ke dalam. Ya, lewat dalam. Aku itu luar dalam. Jadi yang luarnya yang mana? Luarnya yang mana? Ya, ekstrinsik. Kemudian yang dalamnya intrinsik. Ya. Jadi intrinsik itu kenapa dikatakan yang mau dianalisis itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik? Karena intrinsik itu adalah unsur yang akan digali di dalam sebuah karya sastra. Ya. Artinya kita mau menggali sebentar apa sebenarnya yang ada di dalam unsur intrinsik ini. Kemudian ekstrinsik apa yang ada di dalam di luar karya sastra. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia. Jadi diperhatikan ya, sebentar itu akan memberikan sebuah tugas berkelompok. Jadi yang dilakukan sebentar itu adalah yang ini. Oke? Jadi unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra itu adalah yang pertama adalah tema. Coba angkat tangan siapa yang bisa paham apa itu tema atau siapa bisa mengutarakan apa itu tema. Silakan. Tema itu apa? Yes. Menurut saya itu Bu, tema. Ya. Maksudnya suatu hal yang mampu menandai bahwasanya ini loh yang mau dibawakan atau bisa bahasa kasarnya pintu awalnya. Oke, pintu awal ya.
Artinya yang lain ada yang lain? Good ya, yang lain? Yang lain siapa yang lain? Apa itu tema? Tidak tahu. Gagasan. Tema sama halnya dengan ide pokok, ya. Jadi tema itu adalah ide pokok. Ide pokok yang akan dituangkan di dalam sebuah tulisan. Karena kita tidak bisa membuat sebuah tulisan kalau temanya belum kita ketahui, ya. Tapi bedakan antara tema dengan judul. Kalau judul yang langsung bisa terbaca. Kalau tema apa yang ada di dalam karya sastra itu, ya. Kemudian yang kedua adalah amanat. Siapa yang tahu apa amanat? Oke, silakan. Mungkin hal yang mau disampaikan itu bisa dibilang makna-maknanya. Ya, ya itu, ya di belakang. Pesan moral yang ingin disampaikan pada suatu karya. Oke, ya. Jadi ada pesan dan kesan di dalam sebuah karya. Itu adalah amanat, ya. Jadi yang pertama tadi adalah judulnya, kalian pasti sudah tahu apa itu judulnya. Kemudian temanya, waktu 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, kalau nggak salah kalian mentas temanya apa itu? Ada dua itu. Yang pertama Rawande, yang kedua Cinderella. Nah, yang pertama Laude, yang kedua Rawande, Rawalde, yang kedua yang kedua Cinderella. Cinderella, ya. Kenapa saya selalu menyebutkan itu, ya? Karena apa yang kalian presentasikan itu sangat menarik, ya, buat kita semua, ya. Kemudian ini berkaitan dengan mata kuliah kita hari ini, ya. Oke, kemudian selanjutnya, nih. Jadi ini adalah tadi pengertian dari tema itu sendiri, ya. Jadi silakan perhatikan. Jadi tema itu adalah sesuatu yang menjadi pokok pembahasannya. Kemudian amanat adalah pesan dan kesan yang disampaikan atau dituangkan dalam sebuah cerita. Kemudian ini yang bagian ketiga adalah plot atau alur. Ya, saya kira ini yang pernah berkas pasti tahu apa plot atau alur itu, ya. Paham, ya? Nah, jadi macam-macam alur di sini adalah ada yang namanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. ya. Kenapa dikatakan alur maju? Sesuatu. Ya, intinya dia ceritanya berlanjut terus sampai akhir. Ya. Kemudian kenapa dikatakan alur mundur? Menceritakan hanya kemarin. Ya, menceritakan kejadian kemarin. Sama halnya kalau misalnya cerita rakyat itu dia menceritakan apa yang terjadi di masa lampau, ya, atau masa lalu. Kemudian alur gabungan. Kenapa dikatakan alur gabungan? Ya. Artinya di sini ceritanya bisa menceritakan di masa sekarang, di masa datang, dan di masa yang lalu, ya. Jadi ini dinamakan dengan alur campuran, ya. Pahami sampai di sini? Yes. Dipahami sampai di sini? Yes. Kurang keras. Dipahami sampai di sini? Yes. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, nah ini kembali lagi dengan apa yang kalian pentaskan. Ini sudah masuk kategorinya semua, ya. Jadi yang pertama, yang keempat itu adalah perwatakan atau penokohan watak. Ya, jadi segala sesuatu cerita itu pasti ada wataknya, ada penokohannya. Penokohan itu apa? Tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Yes, aktor dan aktris. Nah, aktor dan aktrisnya itu ada wataknya, ya. Jadi kita perhatikan, ya, ada 2 cara untuk melukiskan watak tokoh. Yang pertama analitik dan yang kedua dramatik. Ya. Kenapa? Misalnya bisa kalian lihat contohnya analitik, ya. Kenapa analitik? Adalah pengarang langsung menceritakan watak tokoh. Jadi misalkan di dalam suatu cerita, entah itu cerpen atau drama, wataknya langsung disebut di situ, ya. Misalnya ayahnya sangat keras, itu kan watak, ya. Jadi langsung diceritakan. Paham, ya? Yang kedua, dramatik. Dramatik itu adalah dia menerangkan watak tokoh tersebut tanpa secara langsung. Ya, mungkin bisa dilihat contohnya yang dramatik. Begitu memasuki kamarnya, Yayu, pelajar kelas 1 SMA itu langsung melempar tasnya ke tempat tidur dan membaringkan dirinya tanpa melepaskan sesuatu terlebih dahulu atau tingkah laku tokoh. Nah, kalau misalnya dilihat contohnya, bagaimana wataknya ini pelaku? Ya, kalau yang pertama itu yang langsung lucu, periang, dan pintar, ya. Jadi artinya ada langsung wataknya dia tampilkan. Tapi yang kedua dramatik itu
itu adalah secara tidak langsung. Jadi apa? Wataknya ini apa? Ya, betul. Terus apa lagi? Kelelahan, ya lelah. Pemarah. Ya itu wataknya. Sudah montas. Iya maaf, sudah montasnya. Artinya ini dia menggambarkan wataknya itu tidak secara langsung. Ya, paham ya sampai sini ya? Yes. Kemudian kita pelaku atau tokoh dalam cerita ya. Ini saya rasa kalian sudah tahu juga. Apa? Yang pertama apa? Pelaku utama sama halnya dengan apa? Pemeran utama sama halnya dengan apa? Protagonis. Ya, betul. Good, ya. Kemudian yang kedua, pelaku pembantu. Apa itu pelaku pembantu? Pemeran kedua, pemeran pembantu. Ya. Pemeran juga. Artinya pemeran pembantu ini bisa saja dia sebagai penolong, bisa saja dia sebagai yang jahat di dalam cerita, ya. Ataupun kalau misalnya di dalam sebuah cerita, kadang-kadang dia munculnya 1 atau 2 kali. Ya, beda dengan protagonis. Kalau protagonis yang sering muncul di dalam cerita, ya. Kemudian selanjutnya adalah antagonis. Antagonis adalah yang jahat. Artinya kalau misalnya ada tokoh jahat di situ berarti dia adalah antagonis, ya. Kemudian selanjutnya adalah tritagonis. Apa wataknya ini tritagonis? Benar. Ya. Sampai di sini paham ya? Paham tidak? Yes, paham. Yes, yang lain yang di belakang paham? Paham. Oke. Kemudian selanjutnya latar, setting, dan sudut pandang. Masih semangat? Ya, semangat. Yang lain masih semangat? Oke, kita ke bagian kelima yaitu latar atau setting. Ya. Jadi latar di sini terbagi atas 3 ya. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, jadi ada di 3 latar. Yang menyatakan latar waktu, silakan angkat tangan, siapa yang bisa? Contoh latar waktu. Waktu kejadian, ya? Ya, good. Pagi, siang, sore, malam. Ya, itu latar waktu. Bisa juga dia menyebutkan jamnya. Jadi itu adalah latar waktu ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan latar tempat? Ya, silakan. Latar tempat di mana pelaku berada pada suatu cerita atau tempat, kayak misal dia ada di Jalan Bayam atau di Aula Kampung Sawargani. Itulah. Oke, very good ya. Artinya latar tempat di mana kejadian itu terjadi. Di latar yang kelima itu adalah latar setting ya. Jadi yang tadi itu kalian sudah tahu bahwa latar waktunya itu adalah misalkan pagi, siang, sore, malam ya, itu adalah waktunya. Kemudian dia bisa mengungkapkan jamnya, itu adalah latar waktu. Kemudian latar tempatnya seperti yang dibahasakan tadi sama temannya itu adalah di mana kejadian itu terjadi ya, entah di sekolah atau dimanapun ya. Kemudian latar suasana. Latar suasananya adalah Keadaan di mana cerita terjadi. contohnya Kayak lagi gembira, ya, lagi sedih, Oke. lagi galau, mudah-mudahan. ya, itu adalah latar suasana. Artinya bagaimana suasana kejadian pada saat itu ya. Paham ya? Kemudian kita lanjut di bagian ke-6 yaitu sudut pandang. Nah, ini sudut pandang terbagi lagi ya. Jadi ada namanya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi itu tadi unsur intrinsiknya. Kemudian ini kita berlanjut di unsur ekstrinsik, artinya unsur yang terdapat di luar cerita tersebut atau karya sastra tersebut ya. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang penciptaannya. Ya, ini kenapa dinyatakan sebagai unsur ekstrinsik? Karena ini tidak dicantumkan di dalam sebuah cerita, tapi ini di luar
misalnya biografinya pengarang, di mana dia lahir, apa sejarahnya dia seperti apa, itu masuk di unsur ekstrinsik. Ya, misalnya kondisi masyarakatnya seperti apa, itu kan ada cerita yang tidak dijelaskan di dalam cerita itu sendiri. Jadi ini yang terdapat di luar cerita ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pandangan hidup pengarang. Ya, ini saya sebutkan tadi bahwa di sini dijelaskan di ekstrinsik itu adalah unsur di luar cerita tersebut, misalnya latar belakang pengarang seperti apa dan sebagainya. Paham ya? Oke. Selanjutnya saya akan membagi 4 kelompok, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang di belakang silakan di belakang. Atau yang di belakang baris kedua di belakang 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Oh ya? Ini yang 1, 2, 3. Yes, yes. Lagi-lagi semua bagus. Silakan putar mejanya. Ya. Dalam segala perbuatan. Jadi diperhatikan ya. Kamu di sini aja. Aduh, bisa gitu. Jadi di sini saya mengambil salah satu ya. Perhatikan dulu, saya mengambil salah satu. Jadi yang saya ambil itu adalah cerpen ya. Karena karya sastra itu terbagi adalah puisi, drama dan cerpen. Prosa itu termasuk dalam cerpen dan sebagainya. Kenapa saya ambil cerpen itu termasuk juga di dalam sebuah karya sastra ya? Itu apa maksudnya dari cerpen itu sendiri? Cerita pendek. Ya, cerita singkat yang bisa dibaca satu kali dulu. Itu adalah cerpen. Ya, paham ya? Jadi tugasnya silakan analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Intrinsik tadi di sini adalah temanya. Kemudian apa lagi? Latarnya, amanat, alur, atau plot. penokohan ya. Yes. Penokohan atau watak. Atau watak. Iya lah. Kemudian intrinsiknya, ekstrinsik, ya apa? Latar belakang. Ya, latar belakang pengarang. Ya, sama latar belakang terciptanya karya sastra kapan diciptakan. Oke. Jadi paham ya? Jadi saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan dikerja dan sebentar ada perwakilannya satu kelompok untuk membacakan hasilnya ke depan. Paham ya? Silakan dikerjakan. Macam itu bisa juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cemara, kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana tugas kami itu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ini tentang semangat si anak kecil. Yang pertama itu temanya Ibu, menurut kelompok kami, kelompok Cemara, mengatakan bahwasanya temanya ini dalam suasana belajar mengajar dan juga dalam di bangku sekolah, karena di sini dijelaskan di ceritanya
bahwasanya dia sedang mengaji di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bagian kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja, tema itu yang tadi Ibu yang Pak ngasih tugas melatih semangat si anak kecil. Terus latarnya itu seperti masjid, rumah Yani, rumah Aini, dan rumah Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur histeristik dan unsur ekstristik dari cerpen, yaitu yang berjudul Takkan Terlupa. Adapun unsur histeristiknya itu yang pertama tema yang kami dapatkan yaitu tema sosial. Mengapa sosial? Karena menurut saya tema ini menjelaskan tokoh bahwa tentang berbaur dalam urusan sosial seperti pekerjaan. Terus yang kedua itu ada latar yang pertama itu ada tempat. Tempatnya itu seperti taman kampus, masjid, kos, dan taman kampus, masjid, kos, dan tempat mengaji atau PPA. Terus ada waktunya itu seperti ada sore hari, pagi, karena kan ada di belajar di kampusnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita. Tema dari cerita ini kami simpulkan yaitu pekerjaanku, kesenanganku. Latar tempat yaitu ada di kampus, ada yang di kampus, ada yang di masjid, dan latar waktunya itu ada sore hari, ada juga siang hari. Jadi paham ya? Yes. Oke, jadi sampai di sini masih ada pertanyaan tentang yang terkait dengan dua cerita yang tadi? Ada ya? Sepertinya kalian sudah paham apa itu intrinsik dengan ekstrinsik ya. Walaupun saya menyajikan 2 buah cerita, tapi apa yang kalian dapat itu hampir sama dengan yang misalnya yang pertama adalah tentang akan terlupakan, kemudian yang kedua si anak kecil ya. Artinya kedua kelompok yang menyatakan si anak kecil itu temanya dan semuanya itu sama ya, orangnya sama dan sebagainya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, dan untuk pertemuan pekan depan masih tentang pendekatan karya sastra ya. Dan yang kali ini kita mengambilnya pendekatan karya sastra objektif, kemudian minggu depan kita lagi membahas tentang pendekatan karya sastra mimesis ya. Jadi masih tentang pendekatan. Jadi minggu depan itu saya akan merefresh lagi apa yang kalian ketahui pada hari ini. Ya, jadi apa yang kalian dapat hari ini jangan sampai dilupakan, karena minggu depan saya akan merefresh lagi apa yang kalian dapat di hari ini atau pada saat ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Masih semangat? Masih semangat? Oke, walaupun sudah sore ya. Saya kira cukup sekian pertemuan dari kita. Artinya yang tadinya kalian sudah pahami dari awal sampai di akhir, dan pertemuan selanjutnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Jangan ada yang salah dan jangan yang ada yang tidak ya. Halo.